Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya mau lihat tangan-tangan yang rindu buat ketemu sama Tuhan minggu hari ini. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun yang di Zoom, mendapat hadirat yang sama dari Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama Bapak Ibu Saudara. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari lebih lagi katakan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Bapa kami di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Begitu sempurna boleh kami rasakan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di minggu pertama bulan Mei ini, kami boleh memulai ibadah di rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama kami memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kau berkati negara kami ini Tuhan. Berkati penduduknya dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Kau berkati mereka. Biarkan mereka boleh memerintah negara kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga aparatur negara Tuhan. BUMN, BUMD, menteri-menteri, TNI Polri yang bertugas dari daerah sampai pusat. Kau berkati mereka Tuhan. Biarkan mereka boleh mengamankan negara kami ini. Dan kami boleh merasakan sukacita damai sejahtera di negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta Tuhan. Kau berkati kota kami ini Tuhan. Berkati pemimpinnya, gubernur dan wakil gubernur, Bapak Anies dan Pak Riza Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Biarkan lawatan Tuhan turun atas kota kami ini Tuhan. Dan juga kami cabut kuasa-kuasa roh jahat, LGBT, narkoba, seks bebas, terorisme, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gugus COVID-19 yang saat ini masih terus bekerja Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan, berikan hikmat, rawat, dokter, biarkan mereka boleh bekerja. Dan semakin banyak pasien-pasien disembuhkan Tuhan. Dan kami juga berkata untuk COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus, diam dan tenanglah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, GBI Gatsu Tuhan. Kau berkati kembali sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notor Harjo dan keempat wakilnya. Gembala Reon kami Pak Yohanes Raja Gugup dan Gembala kami Pak Sabto Edi Raharjo. Kau berkati pemimpin kami ini Tuhan. Kau berikan hikmat untuk mereka
Kau juga biarkan pelayanannya akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga berkati keluarga mereka, istri dan anaknya diberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Ferry Roring yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati, berikan hikmat untuk beliau Tuhan. Kau urapi mulut bibirnya, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan hari ini. Dan kami yang mendengarkan Tuhan boleh diberkati dan menjadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk para jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir atau yang belum hadir Tuhan. Kau percepat langkah mereka, Kau urapi mereka Tuhan. Biarkan mereka juga boleh merasakan hadirat Roh Kudus-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama kita katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita saudara. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Haleluya. Sorakan. Haleluya. Sebab nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Namanya Tuhan
hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk membacakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Kepada multimedia dipersilakan. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti
apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka hati kita. Haleluya. Kita mau ingat kebaikannya Tuhan di hidup kita Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan yang Tuhan kasih buat kita.
Maka dari itu saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara buat menyembah Tuhan sebelum kita masuk lebih dalam hadirat-Nya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bermazmur buat Dia. Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami sembah Yesus Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau dahsyat, namamu perkasa. Haleluya. Mari sembah Dia. Katakan Tuhan Yesus baik. Kau baik Tuhan, teramat baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamah hati kami, jamah hidup kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Nyatakan dalam iman. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji, saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Nyatakan dalam iman sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku,
sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, kami pandang, oh Yesus Tuhan, kami puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, kami pandang Tuhan kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, diam di hadirat Tuhan, diam di bangkatmu Tuhan, itu yang kami rindu. Yesus, haleluya. Mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Serukan namanya, panggil namanya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sambil angkat tangan kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang
Tuhan pegang pelayanan ini. Tuhan pegang usahamu, pekerjaanmu. Makasih Tuhan. Seperti air yang mengalir, air kasih itu memenuhi kami siang hari ini. Air hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Air pemulihan memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Karena gereja hadir, dipulihkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan, diberkati untuk memberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi setiap kami. Hati yang terus terbuka, respon yang benar, sikap hati yang benar untuk melakukan bagian kami yang Tuhan mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ada sukacita. Puji Tuhan. Juga yang ada di rumah-rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan, tetap fokus dengan Tuhan. Haleluya. Tema yaitu bagian Allah dan bagian kita. Katakan kiri kanan, bagian Allah dan bagian kita. Yang pertama kita buka Yesaya 30 ayat yang ke-18. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18. Munculkan dulu ayatnya. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Haleluya. Yesaya 30 ayat yang ke-18. 2, 3. Sebab itu, baca dengan keras, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Terus, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Next. Saudara, di Yesaya 30 ayat 18 bagian A. Next. Yesaya 30 ayat 18 bagian A. Itu adalah bagian Allah. Ayat 18a itu adalah bagian Allah. Tuhan menanti-nantikan kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ada amin. Itu bagian Allah. Inisiatif Allah. Ide Allah. Kita diselamatkan. Jadi Tuhan lebih dulu ya menantikan, menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru yang di tengah-tengahnya itu, puncaknya itu di Yohanes 3 ayat 16. Semuanya karena kasih Tuhan. Ada amin? Jadi saudara, ini harus kita mengerti betul. Kita hidup hanya oleh karena anugerah. Katakan amin. Hanya oleh anugerah. Tuhan sudah memulai. Dan penyempurnaannya itu di atas kayu salib. Di atas kayu salib semuanya sudah diselesaikan. Yang miskin menjadi kaya. Yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Penebusan sudah kita terima. Kutuk diganti berkat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, tetapi tidak berhenti di situ. Ada bagian kita. Ayat 18 bagian B, bagian kita. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Itu bagian kita. Nah, bagian kita itulah yang disebut dengan tindakan iman.
Katakan kiri kanan, tindakan iman. Ya. Satu ayat lagi tolong dibuka lagi. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Cepat. Tuhan segera datang. Haleluya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Haleluya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Haleluya. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Keras. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Next, kembali ke catatan tadi. Haleluya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ayat 8a. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Itu bagian Allah. Amin. Anugerah. Jadi jangan sampai kita sombong. Semuanya karena Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita diberkati, kita dipakai Tuhan. Kita alami kesembuhan, mujizat. Ingat baik. Itu bagian Allah. Itu anugerah Allah. Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Ayat 10. Ia maut. Jadi saudara jangan berhenti. Jangan hanya berhenti di ayat 8 dan 9. Ada ayat 10. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau. Kita hidup di dalamnya. Di mana? Di dalam Tuhan. Amin. Jadi untuk kita menerima apa yang ada di dalam Tuhan, maka harus ada tindakan iman. Amin. Harus kita melangkah. Itu bagian kita. Kita dengar di sebelah ada restoran enak makanannya. Kenyang dan puas. Enak, kenyang, puas. Mantap itu ya. Tambah lagi satu gratis. Lebih mantap lagi itu. Bukan? Tetapi kata ini enak didengar. Tetapi bagaimana supaya kita berkata itu enak? Menikmati. Maka kita harus menuju ke restoran tersebut. Kita makan. Ada amin? Kita harus melangkah. Harus masuk di dalamnya. Di dalam Tuhan ada mujizat. Karena dia sumber. Amin? Kita harus masuk ke dalamnya. Nah itu bagian kita, itu tindakan iman kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Ya, next. Kalau hanya menekankan anugerah, kalau hanya menekankan anugerah tanpa tindakan iman, maka itu namanya, itu yang sering kita dengar ya, Ina. Jadi jangan takut bicara anugerah, itu dari Tuhan. Itu inisiatif Tuhan. Tetapi ada bagian kita. Amin. Ada yang harus kita lakukan. Nah tinggal diam. Terima Yesus gratis. Karena itu anugerah Tuhan. Tapi mengikuti Yesus. Tidak gratis lagi. Karena mengikuti Yesus itu sudah menjadi bagian kita. Pikul salib. Menyangkal diri. Bayar harga. Rela berkorban. Nah itu bagian kita. Ada amin? Itu bagian kita. Kedua, kalau hanya menekankan perbuatan saja tanpa oleh iman dan tindakannya, maka itu namanya agamawi, hidup dalam hukum. Kesimpulannya, ini perlu baca ini. Yakobus 2 ayat 14, munculkan. Yakobus 2 ayat 14. Haleluya, cepat, mantap. 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan,
bahwa ia mempunyai iman. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan keras. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ada amin? Tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Iman itu mengalahkan dunia. Haleluya. Karena itu kita harus memelihara iman kita. Itu bagian kita. Kita harus bertindak. Melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ingat, Roh Kudus ada dalam kita. Amin. Roh Kudus itulah yang membantu kita di tengah kelemahan kita. Jadi bukan masalahnya mampu atau tidak mampu, tetapi mau atau tidak mau. Jadi mau atau tidak mau, itulah yang disebut dengan respon. Ya, sikap hati kita. Next. Bagian kita. Itulah yang disebut dengan respon. Sikap hati kita. Ingat, kemenangan dalam hidup ini hanya 10% ditentukan oleh apa yang terjadi atau apa yang kita alami. Ingat, berkat, mujizat itu bukan tujuan akhir. Ya. Jangan nyaman karena itu hanya 10%. Tetapi 90% ditentukan oleh respon. Sikap hati kita terhadap apa yang kita alami dalam hidup kita. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi. Apa respon kita ketika kita diizinkan sakit? Apa respon kita selama pandemi sejak kemarin itu? Apa respon kita ketika kita ikut Yesus? Kita banyak mengalami fitnah, gosip, isu. Apa itu isu? Istimewa untuk you. Berbagai macam. Apa sikap hati kita? Apa respon kita? Ada amin? Dan respon kita, sikap hati kita, yaitu bertekun dalam iman. Katakan kiri kanan, bertekun dalam iman. Kalau ngomong agak keras, kenapa? Jangan takut, ada benteng masker. Nggak mungkin pancarannya kena ke kiri kanan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi respon kita bertekun dalam iman. Kita pelihara iman kita hari-hari ini. Amin. Sampai garis akhir. Itu respon kita. Ingat, ya, hidup yang abadi bukan nanti sudah mati. Tapi hidup yang abadi selama kita hidup. Tolong angkat tangan yang masih hidup. Di belakang cukup banyak yang tidak angkat tangan. Coba cek apa kakinya sudah terangkat ke bumi atau belum. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, mari hari-hari ini penting untuk bertekun dalam iman. Ya, kita baca dulu ini. Ibrani 12 ayat 1. Ayo baca. Tolong munculkan Ibrani 12 ayat 1. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Respon ada 3. 1, tanggalkan beban. 2, 3. 2, tanggalkan dosa. 3, berlomba dengan tekun. Bisa hafal? Coba tengok kiri kanan. Ngomong 1, 2, 3. Yang pertama. Kedua. 3. Saya lihat ada beberapa yang begini. Tanggalkan dosa. Kalau yang sudah bisa hafal nanti sepedanya ambil di Pak Gembala ya. Puji Tuhan. Next. Jadi bagian kita yaitu bertekun dalam iman. Respon kita untuk apa? Respon kita untuk apa? Memelihara iman kita. Di dalam berbagai realita kehidupan dan kenyataan. Ya, jangan fokus kepada kenyataan. Fokus pada Tuhan. Tindakan dalam percaya dan taat kepada Tuhan.
kita memilih. Nah, ini kata penting. Kita memilih. Ingat ini penting ini kata memilih. Mengapa? Karena bukan kita yang pilih. Itu anugerah ya. Tapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih. Nah, setelah kita dipilih Tuhan itu anugerah, ya. Lalu bagian kita ya memilih hal-hal itu. Jadi pilihan itu mengandung resiko. Hati-hati dalam memilih. Karena itu penting firman Tuhan. Amin. Penting dipenuhi roh. Sehingga respon kita mengambil tindakan, memilih satu dan lain hal. Haleluya. Semuanya dari Tuhan. Semuanya lahir dari roh. Bukan lahir dari kedagingan. Saya lihat di sini banyak anak muda. Saya tahu dalam nama Yesus. Dari muka saudara ini muka-muka peperangan rohani kelihatan. Muka-muka pergumulan ini. Ya, tetapi ketika kita punya respon yang benar. Bukan perihal benar atau salah. Tapi respon kita. Itu sangat penting. Saya percaya ketika firman Tuhan memenuhi kita. Maka iman itu mengalahkan dunia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi tindakan dalam percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara, dikatakan hal itu sekalipun seringkali berlawanan dengan logika. Mengapa? Karena Kejadian sampai Wahyu yang mendominasi sesuatu yang tidak masuk akal. Betul. Ya. Itulah ketaatan. Tidak masuk akal. Tapi di ujungnya ada mujizat. Tidak masuk akal Tuhan panggil Nuh bikin perahu, bikin kapal. Kenapa hanya Nuh dan keluarga yang masuk? Dan binatang-binatang yang dipilih. Sedangkan yang lain tidak. Karena mereka mengatakan kepada Nuh, sudah gila. Artinya tidak masuk akal. Itu. Jadi saudara, ini agak radikal ini ya. Jangan salah paham ini kata-kata ini. Jadi saudara, kalau saudara dan saya belum dikatakan gila oleh orang dunia, itu belum taat. Pelan-pelan. Kalau saudara belum dikatakan oleh orang yang mengenal Tuhan, belum dikatakan gila, berarti belum taat. Apa alasannya Pak Ferry? Karena saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Jadi wajar kalau dunia tidak menerima kita. Bisa mengerti saudara? Jadi kalau kita mengalami, kita ikut Tuhan. Realita hidup ini, kenyataan ini mengalami berbagai macam hal. Karena kita ini berasal dari surga. Saya lihat muka saudara, muka-muka sorga. Katakan kiri kanan, sorga. Amin. Walaupun dikatakan dunia muka kayak apa, tetapi kita di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Ada sukacita. Saya tadi lagi duduk makan di bawah, ada satu jemaat bilang, muka Pak Pendeta kok kayak Sri Mulat. Enggak apa-apa muka Sri Mulat, Sri Wahyuni, Sri Trimurni. Tetapi kita ini berasal dari surga. Memang wajar dunia tidak menerima kita. Kalau kita difitnah, digosip, caci maki, ikut Yesus, bayar harga, dirugikan, mengalami tudingan, bantingan, pukulan, macam-macam. Aminkan. Respon kita itu penting. Karena kita berasal dari surga. Ada amin? Karena itu jangan fokus kepada kenyataan hidup ini. Lihat, taat itu tidak masuk akal. Mana masuk akal? Ya, Yesus panggil kepada pelayan-pelayan, sini. Ya, isi dengan air tempayan tersebut. Bagi ke tamu. Karena masuk akal, masa air dibagi ke tamu. Harusnya kan saat itu kan anggurnya yang dibagi. Tapi ketika mereka isi dengan air, lalu tempayan itu dibagi ke tamu, lagi berjalan, perhatikan, lagi melangkah menuju ke tamu, air jadi anggur. Itu penting bagian kita. Itu penting respon kita, walaupun tidak masuk akal. Tapi tidak diam, melangkah maju. Ada amin. Bicara kuasa kebangkitan. Maria Magdalena, saksi pertama yang melihat Yesus bangkit.
Ada 3 hal yang tidak masuk akal. Buat apa dia pergi ke kubur? Pertama, dengan mata kepala sendiri kok dia lihat ya kubur Yesus ditutup dengan pintu batu. Jadi buat apa dia pergi ke sana? Dia mau dorong tuh batu. Bisa dorong tapi tidak mampu. Karena Maria itu wanita. Setuju ya Maria itu wanita? Kalau Mario itu laki-laki. Belum tentu dia bisa dorong. Memang di pasal yang lain, di Injil yang lain beberapa wanita-wanita. Tapi kan wanita. Tapi apa yang terjadi? Lihat, melawan logika. Perhatikan respon Maria. Melangkah. Memang mereka ngomong kiri kanan. Siapa yang mau dorong tuh batu? Tengok kaki saya. Mereka ngomong gini. Siapa yang mau dorong tuh batu? Tapi jalan. Nah kita, nah jalan-jalan. Siapa yang mau dorong? Jalan di tempat. Nah melakukan bagian kita. Ingat tema kita hari ini bagian kita. Ada amin? Respon kita, tindakan iman ini penting. Tapi ketika Maria melangkah, batu sudah terguling. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ada sukacita? Penting. Ditambah lagi, rasa takut umumnya orang. Kenapa? Karena apa? Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Pagi-pagi benar. Berarti ada pagi-pagi salah. Berarti apa? Kenyataannya rasa takut. Dengar kubur. Kalau kubur di era sekarang udah jadi wisata. Tapi yang dulu-dulu kita tinggal di kampung begitu. Saya rasakan betul. Kenapa? Karena waktu saya di Manado dengan keluarga. Rumah kami itu dekat kubur. Jadi saya merasakan betul. Rasanya itu kalau pulang malam. Merinding Roma Irama. Jadi ada rasa takut. Betul? Tapi Maria, dia terobos rasa takut itu. Tolong tengok saya. Tindakan iman, respon, perbuatan kita menuju kepada kehendak Tuhan. Itu melenyapkan ketakutan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu melenyapkan ketakutan. Jadi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tidak masuk akal. Tuhan panggil Bram. Ada apa Tuhan? Mana Ishak anakmu? Ini Tuhan. Persembahkan. Kaget. Persembahkan. Tapi luar biasa lihat. Abraham ikat anaknya. Kayunya diatur sedemikian rupa. Lihat tindakan Abraham. Dia melangkah. Dia bawa Ishak anaknya ke bukit. Ditaruh dan siap dipersembahkan. Ketika dia bergerak dia bertindak. Tolong tengok saya. Ketika dia bergerak dan bertindak. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Abraham. Dia tengok ke belakang. Ada domba yang sudah siap untuk dikorbankan. Ketika kita melangkah. Sama dengan Bapak ini sedang melangkah ke depan. Amin. Sudah bagus. Nah, belakang terus. Minggir sana. Mengganggu ngana So di mana kita khotbah ini? Hah? Sudah dibegini tadi ya? Pas begini iklan lewat. Iklan Indomie. Ngana bikin lupa kita. Nah itu tadi. Jadi ketika tangan Abraham sudah mulai menusuk ke perut dari Ishak. Ada suara yang berkata, lihat. Ketika Abraham melakukan bagiannya, Allah bergerak dengan bagiannya. Ulangi. Ketika Abraham melakukan bagiannya, Allah bergerak dengan bagiannya. Amin. Tolong tengok saya. Abraham dimulai dengan suara Tuhan. Bawa Ishak. Ketika Ishak mulai dipersembahkan. Ambil pisau tersebut. Itu tindakan dari Abraham. Ada suara juga yang berkata yang sama. Sudah ada domba yang dipersiapkan. Perhatikan baik. Bagian Allah dan bagian kita. Ketika kita lakukan bagian kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Timbul di hati. Tuhan sudah sediakan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Begitu suka dan enaknya kita berbicara. Apa yang Tuhan sudah siapkan. Tapi ingat korelasinya. Ucapan kita demikian. Perkataan kita demikian. Harus selaras dengan respon kita. Berarti tanpa respon. Tanpa tindakan iman. Nggak akan terjadi. Amin. Mimpi tinggal mimpi.
Hayalan tinggal hayalan. Tetapi diperlukan bukan hayalan. Tapi diperlukan tindakan iman. Ada sukacita? Jadi bertekun dalam iman adalah keteguhan hati. Sungguh-sungguh memusatkan pikiran untuk mempercayai hal-hal yang belum terjadi. Belum terlihat karena, garis bawahi ini. Karena mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari mana? Balapis. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Tuh. Ada amin. Perhatikan bagian Allah dan bagian kita. Setiap kita melangkah bukan ngotot. Setiap kita melangkah bukan paksaan. Tapi karena ada firman Tuhan. Amin. Ada firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Ini apa lagi kira-kira yang maju ini? Apa kira-kira lagi ini? Kasih tahu aja kamu suruh berhenti. Ya. Jadi saudara, Tuhan mau segala sesuatu dimulai dari firman Tuhan. Bagian Allah, amin. Lalu bagian kita kemudian tetap percaya. Katakan kiri kanan, tetap percaya. Katakan kiri kanan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tolong tengok ke depan. Kita percaya, kita tepuk tangan sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk percaya. Tapi bagian kita perkatakan. Ada kuasa dalam perkataan. Amin. Sekalipun dalam situasi pandemi, situasi masalah, persoalan apapun, tetap percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Apa? Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Perhatikan. Bagi Tuhan, dimulai dari Tuhan. Baru selanjutnya disediakan oleh Tuhan. Ada di tengah-tengah kita memilih. Di tengah-tengah kita memilih. Apa yang kita mau lakukan? Mendengar suara Tuhan? Kehendak Tuhan itu? Atau kedagingan? Ya, pilih penting. Nggak bisa kita pilih dua-duanya. Nggak bisa hidup oleh roh, hidup oleh daging. Jalannya apa? Kura-kura ninja. Nggak bisa. Nggak bisa suam-suam kuku. Harus ambil satu keputusan. Itulah respon kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ini tolong, ini hampir jatuh saya ini. Next. Respon sikap hati. Tadi, tanggalkan semua beban. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30, nggak usah dibuka, langsung saja. Di situ dikatakan, marilah kepadaku, betul ya? Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu bagian Allah. Itu anugerah. Bagian kita. Di ayat yang ke-29 bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Itu bagian kita. Ada amin? Bagian Allah datang kepadaku. Sudah dibereskan di atas kayu salib. Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Oh, mesti di sini ya. Supaya jemaat di rumah bisa lihat ya. Kasihan yang di rumah ya. Jadi kepala di rumah tinggal miring-miring begini ya. Puji Tuhan. Mesti di sini. Sampai di mana? Ya. Pikulah kuk yang kupasang. Itu bagian kita. Pikulah bebannya Tuhan. Itu bagian kita. Jangan pikul beban kita. Itu bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan yang Tuhan sudah pikul. Ada amin. Di atas kayu salib. Sudah selesai. Sekarang bagian kita. Pikulah kuk. Artinya apa? Pikulah bebannya Tuhan. Pertanyaan Pak Ferry. Apa saja bebannya Tuhan yang harus kita lakukan bagian kita? Pertama, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Itu tuh bagian kita ya. Mengasihi Tuhan. Saya lihat muka saudara, muka-muka mengasihi Tuhan.
Bagian kita apa yang harus kita pikul? Mengampuni. Mengampuni tanpa syarat ya. Mengampuni tanpa batas. Mengampuni sampai tuntas. Itu bagian kita. Ingat, pengampunan itu titik bukan koma. Jadi kalau sudah mengampuni jangan lagi ada ulang begini. Tapi, ribut lagi itu kalau udah kata tapi. Saya mengampuni kamu. Tapi, ribut itu. Itu udah mulai lagi mana paling benar. Ya, sampai tuntas. Saya lihat muka saudara, muka-muka pengampunan. Dari mana kita tahu orang tidak bisa mengampuni? Dari muka. Ada apa tuh muka? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Cuma dipandang begini, apa tengok-tengok, aduh berat. Ya, respon kita ya, mengampuni. Amin. Respon yang kedua, masih di ayat 1 yang kita baca, menanggalkan dosa, tanggalkan dosa yang merintangi kita. Di Kisah 26 ayat 18, intinya adalah pengampunan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, sudah mengampuni. Sudah tuntas, tas. Di atas kayu salib. Itu bagian Allah. Bagian kita yaitu apa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Tidak ada yang kebal dosa. Tapi ketika kita berbuat dosa, cepat minta ampun. Akui. Ya, jangan sembunyikan dosa. Sehingga saldo dosa kita 0. Kenapa saldo dosa kita 0? Setiap kita salah, kita nggak simpan. Cepat akui. Tidak menyembunyikan. Akui pada Tuhan. Ada, amin. Itu bagian kita. Sehingga apa? Dikatakan 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan seluruhnya. Amin. Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Tak bercacat pada kedatangan Yesus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Karena itu bagian kita. Bagian kita yang sudah dilihat Tuhan. Betul kan? Bagian kita yang sudah dilirik Tuhan. Iya, turun untuk cari kita, lihat kita. Itu bagian Tuhan. Sekarang kita yang sudah diselamatkan. Jangan berhenti diselamatkan. Jangan berhenti sudah diberkati. Amin. Jangan berhenti setelah alami mujizat. Terus ikut Yesus. Terus melangkah. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, didapati kondisi hidup kudus. Seperti 5 gadis. Betul? Yang bijaksana. Pelitanya tetap menyala. Rohnya tetap menyala-nyala. Tetap bergairah dengan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga masih di ayat 1. Next. Berlomba dengan tekun. Ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Bagaimana Rasul Paulus menggambarkan seperti pelari. Seperti apa? Pelari. Yang lari begitu rupa. Lari begitu rupa, itu berlomba. Lari begitu rupa. Tunggu. Lari begitu rupa. Berarti ada orang yang lari tanpa rupa. Jelas ya? Katakan kiri kanan, rupa siapa? Ini penting ini. Respon kita serupa dengan Kristus. Amin. Itulah, ya kan, paradigma yang baru. Dimulai dengan kemarin integritas. Ya. Dijelaskan tadi di VOP, orang yang berintegritas itu namanya apa? Lari begitu rupa. Berbicara lari, berbicara perlombaan. Next. 3 hal yang harus diperhatikan suatu perlombaan. Ada 3. Yang pertama start, katakan start. Kedua masuk finish. Ketiga juara. Cuma itu kan kalau kita bicara perlombaan. 1 start. Yang baru mendaftar, sudah sering juara, tetap start. Nah ada dipilih-pilih kan engkau sudah berapa kali dapat medali, jadi engkau nak perlu start langsung masuk finish. Nah ada begitu. Tetap baru dan lama start. Berapa lama lahir baru, berapa lama melayani, tetap memulai dengan Tuhan. Harus sesuai aturan. Ketika apa istilahnya? Curi start, ulang. Betul. Curi start, ulang. Curi start lagi, gugur dia. Nah ikut kamu. Jangan sampai kita dibuang oleh Tuhan. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan.
Amin. Start itu bicara apa? Cinta mula-mula kita. Ingat itu. Ya, semangat kita dengan Tuhan. Ya, saya memulai full timer bersama dengan Pak Gembala Saudara, Pak Sabto itu. Dari tahun berapa itu? 95. Full timer di Kelapa Gading. Sampai sekarang. Sudah 22 tahun saya gembala. Kalau Pak Gembala Saudara berapa tahun di sini ya? Lebih kali 30 ya. Start itu penting. Amin. Filipi 1:6 berkata, ia yang memulai dengan Tuhan. Teruskan sampai garis akhir. Ada sukacita. Yang kedua, masuk finish. Berbicara masuk finish, waktu yang berbeda setiap masuk finish. Betul ya? Setiap yang masuk finish, yang kedua masuk finish, pelari yang ketiga masuk finish, waktunya tidak sama. Betul? Beda-beda. Tetapi respon kita yang penting masuk finish. Yang penting Tuhan Yesus, gitu kan? Yang penting masuk surga. Ada amin. Yang penting kan setia sampai akhir. Bukan masalah di perbedaan. Tolong jangan fokus di perbedaan. Perbedaan suami istri tajam. Lihat kalau perbedaan suami istri, perbedaan orang tua anak, perbedaan kakak beradik, fokus di perbedaan, pecah keluarga. Perbedaan di pelayanan apalagi tajam. Ya. Anugerah Tuhan 22 tahun saya gembala sampai hari ini. Sebelum pandemi sama dengan saudara ibadah kami hampir 4-5 kali kebaktian. Sekarang mulai bangkit lagi ya karena sudah tajam. Tapi anugerah Tuhan 22 tahun nak pecah-pecah tuh gereja. Kenapa? Karena gembala saya memandang pengerja, jemaat apalagi. Saya gak fokus di perbedaan. Karena kalau fokus di perbedaan akan kentara terus kelemahan-kelemahan. Nggak masuk finish kita. Betul? Dari tadi kok nggak ada amin. Ini tersinggung atau apa ini? Sudah Tuhan mau supaya kita ini jangan fokus di perbedaan. Pernikahan kami sudah jalan 24 tahun. Kecil-kecil begini so 3 tuh anak. Selama 24 tahun saya tidak pernah berkelahi dengan istri saya. Betul, tidak pernah berkelahi. Salah paham tiap hari. Ngeri ya salah paham tiap hari. Kenapa gak pecah bu? Karena fokus suami istri bukan di perbedaan. Tapi fokus Tuhan sudah satukan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang penting masuk finish. Amin. Terakhir, katakan kiri kanan. Terakhir. Juara upah. Sudah pasti. Mahkota dan kekekalan. Setia bagian kita. Filipi 1:29. Kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya. Itu anugerah. Tapi kita dikaruniakan untuk menderita. Itu bagian kita. Jalani terus. Berlomba. Ya sampai garis akhir. Ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Garis akhir ada 2 ya. Kematian dalam Tuhan. Kedua rapture pengangkatan. Bagi siapa? Kita yang masih hidup. Angkat tangan yang masih hidup. Haleluya. Ketika Tuhan datang, sangkakala berbunyi tetetetet. Amin. Dibunyi. Kita yang masih hidup akan diangkat. Kuncinya ini. Respon kita ya. Berlomba dengan tekun. Demikianlah firman Tuhan. Sudah selesai. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuli. Angkat tangan bagi Tuhan. Ada yang mustahil. Percaya sekalipun belum melihat. Percaya sekalipun situasi, kondisi, keadaanmu tidak seperti keadaan yang kau harapkan. Tapi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bertindak dengan iman. Bagi
Puji Tuhan. Makasih Tuhan. Engkau yang memilih, itulah anugerah. Dan hari-hari ini pilihan kami tepat. Pilihan kami tepat pada sasaran. Itu fokus sama Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Katakan, tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang diberkati, boleh lambaikan tangannya. Yang hidup boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, Pak Pendeta Ferry langsung duluan, haleluya, masih hidup. Terima kasih Pak Pendeta Ferry Roring, atas nama Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat buat pelayanannya hari ini. Jangan bosan-bosan untuk melayani kami di sini, walaupun aminnya dikit ya. Haleluya, Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu, saya boleh bertanya kalau masih ada atau ada yang baru pertama kali beribadah di sini, boleh lambaikan tangannya, kita pengen kenal. Puji Tuhan, ada saudara kita yang di depan, ada Bapak Ibu ya. Boleh para pengerja dihampiri, kita berikan salam yang paling hangat. Ada lagi enggak? Mungkin di belakang? Masih ada yang di sebelah kiri, di belakang ada. Ya, Bang Roy tolong boleh disampaikan salam ya. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah buat Bapak Ibu saudara kami yang baru pertama kali hadir. Kami mengundang jika belum ada tempat beribadah yang tetap, untuk minggu depan boleh beribadah lagi bersama kami di sini jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Tuhan Yesus berkati. Nah Bapak Ibu, kami sampaikan kembali bahwa gereja GBI Pejaten Upper Room punya aplikasi buat di handphone ya, yang Android, yang iOS, semuanya bisa download aplikasi namanya GBI Pejaten Village ya. Ada tampilannya enggak? Oh ya, seperti itu ya. Jadi kalau di iOS namanya GBI Pejaten Village. Bapak Ibu boleh download supaya Bapak Ibu bisa tahu apa aja kegiatan gereja. Ya, Bapak Ibu kalau perlu pelayanan apa aja, lihat di aplikasi, dapat menghubungi kami by aplikasi, dan kami bisa layani lebih lagi. Bapak Ibu yang pengen ada komunitas, dalam komunitas school, Bapak Ibu tinggal pilih mana tempat school yang paling dekat. Ya, silakan download aplikasi namanya GBI Pejaten Village. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Dan saya percaya ketika kita berdoa bersama-sama, kuasa Tuhan hadir dan dinyatakan atas kita semua. Mari kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Firman Tuhan hari ini katakan, anugerah dari Allah dan tindakan iman dari kita ketika itu disatukan. Maka kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami. Dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru
melangkah dengan iman, mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Dan kami semua anak-anakmu di tempat ini Tuhan, hari ini sangat bahagia Tuhan, karena hari ini spesial. Engkau kirimkan seorang hamba yang punya hati Tuhan, yang menyampaikan kepada kami semua kabar baik. Saat kami mau melangkah dengan iman percaya, anugerah Tuhan sediakan, mujizat pasti terjadi, yang sakit pasti sembuh, hubungan yang rusak pasti Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan hari ini kami ada di rumah-Mu Tuhan, kami tidak di tempat yang salah, kami di tempat yang benar, dekat di hati Tuhan. Hari ini kami mau terima banyak dari Tuhan, tapi kami juga mau katakan, kami mau mulai melangkah dengan iman dan percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, siang ini kami bersyukur buat semua anak-anak-Mu yang Tuhan sudah sembuhkan dari sakit penyakit, dari COVID-19, dari penyakit apapun. Kami tahu anugerah Tuhan tersedia buat setiap kami. Kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan. Tuhan terima kasih. Kami terus berdoa buat saudara kami yang masih terbaring sakit. Kami berdoa buat Pak Ronald Edi Situmorang, suami dari Bu Birgita Simbolon. Kami percaya ada progres. Ada progres. Engkau tumbuhkan iman dalam kehidupannya. Dan Engkau sudah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Rita, mama daripada Friska. Tuhan kami berdoa, sel-sel yang baru Tuhan tumbuhkan, menggantikan sel yang sudah tercemar kanker. Karena ia berseru kepada Tuhan, dan anak-anak Tuhan di tempat ini terus berdoa bagi kesembuhannya. Kami berdoa juga buat Ibu Tio Marpaung. Tuhan, pemimpinmu di tempat ini juga Tuhan sudah sembuhkan. Karena masih banyak tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Tio Hernita dan Bapak Bilson Marpaung, suami istri, papa mama daripada Bang Franto, penyembahmu di tempat ini. Tuhan sudah pulihkan, sembuh sehat sempurna. Kami juga berdoa Tuhan buat Bang John yang sedang pemulihan setelah operasi ginjal. Kami percaya Tuhan berikan ginjal yang sehat, ginjal yang baru. Segala bibit tanaman yang bukan daripada Tuhan, kami cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar yang dari Tuhan yang tumbuh, yang baru, yang sempurna, sehingga ia boleh melompat-lompat, ia boleh bersukacita karena Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat Mei Laidina, kakak daripada Sonia. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah sembuhkan. Sel kanker Tuhan gantikan dengan sel yang baru, yang bersih, yang sempurna. Kami juga berdoa buat Bung Riki Tuhan. Tuhan sembuhkan hamba-Mu ini Tuhan, yang tekanan darahnya naik, yang gulanya naik dan harus cuci darah. Tuhan Engkau pasti sembuhkan dengan sempurna. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Dan semua yang saat ini hadir, baik di rumah-rumah maupun di gereja, Engkau punya Tuhan yang besar, Engkau punya Tuhan yang bangkit dan saat ini bertata. Apapun sakit penyakitmu, Engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu, anak yang masih sekolah, yang hari-hari ini sedang ujian akhir. Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak kami untuk mereka memasuki hari-hari ujian sekolah dengan persiapan yang matang, ngandalin Tuhan, tapi juga belajar dan persiapan. Maka mereka akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi anak-anak yang berprestasi dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mereka menjadi saksi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pasangan-pasangan yang hari ini masih berdoa, bergumul, minta buah hati. Kami tahu waktu Tuhan yang terbaik. Saat Tuhan katakan, Engkau siap, Tuhan pasti sediakan padamu. Tuhan terima kasih. Yang butuh pekerjaan, saat ini Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang daripada Tuhan, bukan yang abal-abal, tapi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, yang usahanya mungkin hari-hari kemarin Tuhan mengalami kerugian, yang mengalami sepi. Saat kami datang sama Tuhan hari ini, kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Bukan berkat-Mu yang kami nantikan, tapi kehadiran-Mu di tempat usaha kami, itu yang memberkati usaha kami. Usaha kami pasti diberkati Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anak-Mu Tuhan, Bapak Yusuf, yang hari-hari ini kami yakin percaya dia dihampiri oleh Tuhan dan pengen kenal Tuhan lebih lagi.
Tuhan jamah, Tuhan lawat, bahkan Tuhan peluk, sehingga ia boleh merasakan kasih-Nya, sehingga ia tahu bahwa Tuhan juga menebus dia. Dan supaya Tuhan sampaikan kepadanya bahwa dia juga anak-Mu Tuhan. Nah, hari ini dia boleh terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang hari-hari ini, yang minggu ini merayakan ulang tahun. Ini ucapan syukur kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak membawa kami sejauh ini untuk Kau tinggalkan di tengah jalan. Engkau Tuhan yang membawa kami kepada tujuan. Dan hari kami bersyukur, hari ini kami semua berkumpul di tempat ini karena kami anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih, ibadah ini sudah selesai. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami akan terus memampukan kami untuk melangkah dengan iman, menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami mau siapkan hati kami untuk terima yang terbaik yang daripada Tuhan. Mari kita sempurnakan ibadah kita dan doa-doa kita di hadapan Tuhan dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat. Angkat kedua tangan dengan iman percaya. Allah Bapa tidak pernah memalingkan wajahnya darimu. Dia senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya yang penuh dengan kasih. Sehingga damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah engkau terima. Berlimpah-limpah engkau terima. Sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, tetap sehat dan tetap semangat.